Fakta-fakta mengenai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Fakta pertama, nama asli beliau bukan Abu Bakar, tetapi Abdul Ka'bah, yang artinya penyembah Ka'bah. Ya biasa orang kafir Quraisy dulu. Namun diubah oleh Rasulullah SAW sebagai Abdullah. Kenapa? Karena Ka'bah tidak sepatutnya untuk disembah. Fakta kedua, beliau dijuluki sebagai As-Siddiq. Kenapa Siddiq? Karena beliau senantiasa membenarkan peristiwa atau tragedi yang ada pada diri Rasulullah. Hal ini dibuktikan ketika Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Makkah bahwasannya ada peristiwa Isra wal Mi'raj di mana Rasulullah menaiki langit dan sebagainya. Semua penduduk Makkah itu mendustakan perkara tersebut, kecuali Abu Bakar radhiyallahu an merupakan orang pertama yang membenarkan peristiwa tersebut. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan julukan tersebut As-Siddiq, sehingga kita tahu sekarang julukan tersebut dengan memberikan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berdua. Kok zoom? Fakta-fakta mengenai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an part 2. Jadi fakta yang ketiga adalah beliau lahir 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa Gajah. Kita tahu tentang peristiwa Gajah, yaitu peristiwa di mana Rasulullah SAW lahir. Pada saat itu Raja Abrahah ingin menyerang Ka'bah lalu dihancurkan oleh burung ababil, dan kita semua tahu itu kisah yang populer. Fakta keempat, beliau adalah teman masa kecil Rasulullah SAW sampai dewasa, sampai meninggal. Beliau adalah orang yang paling dekat. Dibuktikan ketika Rasulullah SAW mengajak beliau untuk masuk Islam, beliau langsung saja menerimanya. Dan juga beliau adalah orang yang menemani Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah. Subhanallah. Beliau terlepas daripada perkara-perkara jahiliyah, bahkan di masa-masa jahiliyah. Ketika orang-orang di masa jahiliyah sebelum masuk Islam suka minum-minum keras, suka berbuat onar, beliau tidak pernah melakukan itu, bahkan di masa jahiliyah. Pertiga. Fakta-fakta mengenai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an part 3. Fakta pertama, beliau adalah orang yang kaya raya, kaya banget kaya. Namun percaya atau tidak, hartanya full dihabiskan untuk dakwah Islam. Fakta kedua, beliau dijuluki sebagai Al-Atiq, yang artinya adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi beliau tuh suka keliling-keliling cari budak-budak ditindas lalu beliau membelinya. Salah satu yang berhasil dimerdekakan oleh beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, yaitu muadzin yang berkulit hitam pertama yang kita semua tahu kisahnya. Fakta ketiga, beliau disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Taubah. Kita pernah dengarkan ayat La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita. Nah itu sebenarnya dikisahkan dalam Al-Quran ketika Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bayangin cuy, disebutkan dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah beliau dijamin masuk surga. Gak kebayang. Fakta-fakta mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu an per 1. Fakta yang pertama, bahwasanya selisih antara umur beliau dan sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 13 tahun. Fakta yang kedua, julukan beliau adalah Al-Faruq. Jadi yang artinya pembeda. Jadi ketika beliau sudah melihat mana yang benar, ya pasti dibenerin. Kalau yang salah, ya pasti disalahin. Gak pernah terikat hawa nafsunya ketika sudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Fakta ketiga, tubuh beliau tuh keker banget, gede. Bayangin, ketika beliau naik kuda, kakinya tuh nyentuh tanah. What? Kuda Arab men, bukan kuda sini. Fakta keempat, di bawah kepemimpinan beliau, kerajaan Persia berhasil dikalahkan oleh pasukan muslimin. Jadi kerajaan Persia yang pada saat itu mustahil untuk dikalahkan kecuali oleh kerajaan Roma, itu berhasil dikalahkan oleh beliau, di bawah kepemimpinan beliau tepatnya. Fakta kelima, beliau adalah ahli bela diri, tepatnya bela diri gulat. Jadi di zamannya orang-orang Arab itu beneran suka banget buat gulat, dan beliau termasuk daripada pegulaters yang tangguh. Jadi susah banget buat ngalahin Sayyidina Umar. Part 2. Fakta-fakta mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu an part 2. Fakta yang pertama, beliau ketika masa-masa hijrah kaum muslimin semuanya itu pergi secara sembunyi-sembunyi karena takut dihadang oleh orang kafir Quraisy. Sedangkan beliau dengan tegarnya berkata kepada kafir Quraisy sembari membawa panah, pedang, dan tombak kecil. Siapa di antara kalian yang ibunya ingin meratap karena anaknya telah mati dan anaknya yatim karena telah kehilangan seorang ayah, ataupun istrinya yang menjanda karena kehilangan seorang suami, maka suruh dia untuk menemuiku di balik lembah ini, karena sesungguhnya dia akan menemuiku. Fakta kedua, beliau itu beneran ditakutin sama setan. Beda sama kita, beneran disukai sama setan, digoda-goda. Beliau, setan itu kalau udah lewat satu jalan, di situ Sayyidina Umar jalan, setan bakalan cari jalan yang lain. Saking takutnya denger langkah kaki dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Fakta kedua, beliau itu dijamin masuk surga. Bayangin cuy, kita tiba-tiba dijamin untuk masuk surga. Fakta-fakta mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu an part 3. Fakta pertama, beliau adalah orang yang beneran tegas banget. Apalagi kalau udah ngelihat suatu kemungkaran, beliau tegasnya itu minta ampun.
Jangankan terhadap orang yang pengen membunuh Rasulullah, ngelihat orang yang macam-macam sama Rasulullah aja, yang gak sopan sama Rasulullah, langsung bilang ke Rasulullah, wah Rasulullah izinkan satu memenggal lehernya. Bayangin cuy. Fakta kedua, bahkan setelah berhasil mengalahkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan kerajaan besar lainnya, memiliki kerajaan itu besar banget kerajaannya. Beliau itu masih suka tiduran di pinggir jalan, di atas pelepah korma. Bayangin, bahkan ketika utusan Romawi datang menemuinya, sampai gak rela panggil Khalifah Umar. Kenapa? Karena melihat sosok beliau yang tidak cinta dunia gitu loh. Banget gak cinta dunia. Fakta ketiga, sepertinya beliau adalah pemimpin pertama di dunia yang belusukan di malam hari. Suka banget belusukan. Ya tentunya gak ada media sih. Jadi bukan pencitraan.